Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi prakarya kali ini kita akan membahas mengenai penjernih air dari bahan buatan. Tujuan penjernih air dari bahan buatan sama seperti penjernih dari bahan alami, yaitu untuk mendapatkan air bersih. Pengolahan penjernih air bahan buatan tetap dilakukan secara fisika melalui beberapa tahapan, yaitu penyaringan, pengendapan, dan penyerapan menggunakan bahan buatan manusia seperti bahan kimia. Perbedaannya adalah pada bahan buatan yang digunakan seperti tawas dan bubuk kapur. Selanjutnya, salah satu kelebihan penjernih bahan buatan adalah proses penjernihan dapat lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan bahan alami. Kekurangannya, penjernih bahan buatan apabila penggunaannya berlebihan tentunya dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Beberapa bahan buatan yang dapat digunakan untuk menyaring air, mari kita simak. Jenis-jenis bahan buatan untuk penyaringan yaitu klorin tablet, pasir aktif, resin softener, resin kation, pasir zeolit, pasir mangan, pasir silika, karbon aktif atau arang aktif, tawas dan kaporit, polyaluminium klorida atau PAC. Mari kita bahas masing-masing mengenai jenis bahan buatan. Yang pertama adalah klorin tablet. Klorin tablet digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup di dalam air. Selanjutnya, pasir aktif. Pasir aktif biasanya berwarna hitam dan digunakan untuk menyaring air, sumur bor, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah resin softener. Resin softener berguna untuk menurunkan kandungan kapur di dalam air. Kemudian, resin kation biasanya digunakan untuk industri air minum, baik usaha air minum isi ulang maupun pabrik air minum dalam kemasan PAMDK. Selanjutnya adalah pasir zeolit. Pasir zeolit berfungsi untuk penyaringan air dan mampu menambah oksigen di dalam air. Kemudian pasir mangan. Pasir mangan berwarna merah dan digunakan untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat di dalam air. Selanjutnya adalah pasir silika. Pasir silika digunakan untuk menyaring lumpur tanah dan partikel besar atau kecil dalam air dan biasa digunakan untuk penyaringan tahap awal. Kemudian, karbon aktif atau arang aktif. Jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat menyerap kotoran dalam air. Kemudian, tawas dan kaporit. Tawas dan kaporit yang sering digunakan di dalam kolam renang. Selanjutnya, yang terakhir adalah polyaluminium klorida atau PAC. Dapat mengendapkan lumpur dalam air.
Bahan kimia yang digunakan untuk menjernihkan air tidak menimbulkan gangguan kesehatan apabila terminum oleh kita, asalkan sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan. Beberapa bahan buatan yang sering dan banyak digunakan di masyarakat antara lain tawas, kaporit, dan batu gamping atau batu kapur. Polyaluminium klorida atau PAC. Tawas dan batu gamping berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang ada di air tetapi tidak membunuh kuman atau zat kimia yang lain. Contoh bahan lain yang digunakan adalah filter ultraviolet dan keramik. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.